Hari ini udah pukul 11.20 waktu Malaysia. Kita mau sarapan sekaligus makan siang. Di mana sayang? Ayam Hainan apa? Apa? Cimeng. Ayam Hainan Cimeng. Di Malaysia pun ada namanya Cimeng. Ya. Jadi kita mau menuju ke Ayam Hainan Cimeng. Oke, kita sekarang udah ada di Ayam Hainan Cimeng dan ternyata kita itu datangnya terlalu siang, jadi antriannya kalau misalnya antri seperti ini bisa dikatakan rasanya enak dan makanan ini Tapi kata orang sebenarnya mari kita coba. Berarti poin nomor 1, kalau rame biasanya udah pasti enak biasanya, tapi nanti kita coba. Jadi mari kami ngantri, stay tune terus. Ayamnya itu menggoda banget itu. Ini Malaysia Pet Foods 2022. Ayamnya menggoda sekali. Ayam nasi Hainan Cimeng. Oke, kita sekarang udah berada di dalam rumah makan nasi ayam Hainan Cimeng. Dan ini menu-menunya. di dekat Ada ayam, bestsellernya ini. bestseller. Porsinya rame banget, bos. Kita ngantri ada kali setengah jam ya. Kita ngantri setengah jam dan akhirnya kita dapat tempat juga nih. Begitu kita mau pilih-pilih menu dulu. Oke, di sini makanannya udah datang semua. Ini ada ayam Hainan roasted chicken ya, yang apa nih, yang goreng dada tuh. Belum terlalu cium harumnya. Ini adalah kuah kaldunya. Kaldunya tapi banget. Terus juga kita pesen yang steam ya, yang rebus. Ini kayaknya ada kecap asinnya juga. Dan terakhir kita Helian saus tiram. Dan tak lupa Milo. Oke, nah, kalau gitu kita makan dulu, nanti baru makan kita review ya. Oke, kita udah sekilas coba ayam Hainannya Cimeng. Memang kalau misalnya dikatakan best food Malaysia 2025 nggak salah. Rasa ayamnya itu gurih. Untuk yang roasted ini ya gurih banget, enak. Kalau yang steam atau yang rebus juga rasanya tetap gurih, tetap enak. Kuah kaldunya ini, kuah kaldunya itu enteng banget. Ada hint ayamnya ya, kaldu ayamnya ada hint tapi dia nggak kencang gitu, jadi enteng, enak banget. Memang rasanya ya, memang rasanya oke. Dan best Malaysian Food 2025 itu bisa dikatakan nggak salah, memang rasanya enak dengan harga yang menurut kita tuh cukup ya harganya ya. Kalau kita coba kita campur ayamnya, kasih kuahnya. Kayaknya saus tiram juga nih. Kan ya? Kita coba kalian saus tiramnya. Dan kita coba cabai, jahe sama saus kita cocok. Sambelnya
dicampur sama jahe, rasanya unik, hangat dan pedas, enak. Memang rasanya oke sih, worth banget sih. Jadi kalau kalian mau ke Malaysia jangan lupa cobain nasi Hainan Cimeng. Kita lanjut makan dulu, kita mau menikmati ayam cimengnya karena ini pada habis Bersih. dan kami tadi pesan tambah satu karena memang rasanya enak. Ayamnya besar soalnya, jadi nasinya kurang. Ayamnya besar. Di sini Malaysia memang terkenal porsinya besar banget, besar lah, tapi nggak banget ya, tapi besar. Ayamnya enak, nasinya juga enak, Teksturnya kayak nasi lemak tapi dia nggak lemak, rasanya agak susah direpresentasikan tapi tetap rasanya enak. Chinese style lah. Ya, jadi kalau kalian ke Malaysia nggak ada salahnya untuk nyobain kuliner ini, ayam Hainan Cimeng, yang ada di Bukit Bintang dekat pavilion. Jadi kalau dari saya pribadi ratingnya 8,5/10. Aku 9,5/10. Karena ya itu preferensi berbeda-beda ya. Jadi Siap. nggak apa-apa, kasih. Jadi nggak salah lah kita icip kuliner ini. Mungkin di Indonesia ada, tapi kadang kalau pas ke Malaysia wajib coba. Jadi kalau gitu kita mau lanjut lagi, ketemu kita di video makan selanjutnya. Seng, kita lagi di mana? Kita lagi di Miltos. Mentos. Nah, jadi kelihatan nggak? Mentos. Jadi di Mentos ini aslinya dari mana, Seng? Korea. Jadi kita mau makan Korea. Enggak, karena kita belum pernah ke Korea, jadi kita ke Miltos. Berarti kita mau Coba dulu, ini kan lumayan terkenal. Kita kan anaknya FOMO ya. Yang terkenal dikit kita cobain. ini Jadi kita mau cobain. Tadi aku pesen yang ini nih, yang mana tuh? yang special promotion Christmas. Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Oh, ini ya. Ada free matcha latte. Kalau kamu suka matcha nih, cocok nih. Tapi kalau hobi ngopi yang bawah aja. Ini udah pesan lewatnya dari aplikasi kita pakai barcode. Jadi Ini kita tinggal nunggu deh. mejanya cuma satu, jadi ya kamu aja lah ya. Nggak bisa samping-sampingan. Iya. Kita udah keliling-keliling mall TRX. Capek banget, besar banget Capek. mallnya ya. Mallnya besar, jadi kita mau istirahatin kaki sama istirahatin tenggorokan dan perut. Karena Isi energi dulu dengan kopi. Jadi udah datang menunya. Yang pertama ini ada French toast, strawberry French toast. wah, itu enak kali, itu ada strawberry, es krim. Seger, manis, asam kayaknya deh. Terus dapat flexnya gitu ya. Kalau nggak tahu ini kayaknya bukan cornflakes. Terus tadi pesen drip latte untuk main Habibi. Baby. Kamu kan Habibi aku. Ya, Terus ini welcome to dapat Dubai. matcha latte yang aku pesen yang cold. Dia dapat free gitu dari sini karena lagi promotion, Christmas promotion. Men. Oke. Kita cobain yuk. Ngopi dulu Ada guys. strawberry-nya. Kita makan langsung. Enggak. Langsung aja. Aku pernah nyobain strawberry Korea. Robustanya strong banget. Nah, Yang emang strawberry Korea itu tidak asam ya. hancur dia. Masa? Guys, makan stroberinya guys, tapi di belakang kamera. Ya kan? Strawberry Korea ternyata emang enak ya. Stroberinya manis, nggak kayak stroberi yang biasanya yang asam segar, tapi ini juga manis segar. Es krimnya juga oke, lembut, creamy, rasanya enak. Jadinya enak ya. Ya, ini dessertnya enak nih. Rotinya pun dia lembut, French toast karena dia French toast. Jadi Ya, creamy, lembut, manis, asam-asam dari
Strawberry. Di dalamnya ada sesuatu yang agak beda. Wah, Apa? Ada feelingnya lagi. iya. Jadi rasa rotinya tuh beda. Karena aku mau nyobain matcha latte-nya. Ini untuk harganya totalnya berapa tadi? 53 ringgit ya. Ini dan itu paketannya 36 ringgit. Sedangkan tip latte-nya ini di harga 14 ringgit. Wah, itu memang enak sih jadinya. Tapi rotinya enak sih. Rotinya enak banget. Kayak semua rasa ada kecuali pedas asinnya. Iya. Tapi gurihnya juga ada loh. Dikit. Tapi ini makannya harus cepet ya. Kalau lambat rotinya Cair. cair ya. Cair juga. Ada hint-hint green tea-nya ya. Emang pakai green design. Oh. Berarti yang di dalamnya itu ini di dalam sini itu namanya green tea-nya ya. Biasanya dulu apa? Enak. Kita habis selesai makan, lebih tepatnya selesai kongko lah ya, makan dessert, minum kopi sama minum matcha. Berapa ratingnya? Untuk rotinya. Rotinya 9,5/10. Tapi kalau overall Tapi 7,5 sih. kalau minumannya standar lah. Kalau aku ngasih rating 7,5 Kalau 8 lah. karena antara cita rasa sama harga yang ditawarkan masih belum worth to money ya, jadi ratingnya 7,5. Makanannya enak, Rotinya enak. Rotinya Kalau enak. sini mungkin emang sesuai gitu ya, milk toast ya. Iya. Kayaknya dia emang fokusnya ke toast. French toastnya enak. tuh. Nyam-nyam. Jadi kalau kalian ke TRX jangan lupa mampir ke sini kalau kalian mau merasakan dessert ala Korea, mampir ke Miltos yang ada di TRX Mall Kuala Lumpur. Oke, kita lanjut lagi, ketemu lagi kita di video makan selanjutnya. Yang Bye. ngomong ini nih. Yang ngomong Yang ngomong kan ada di belakang lagi nyetel. aku kayak Vimo jadinya. Aku diam-diam doang tapi yang ngomong bukan aku. Nah, kalau gitu ketemu lagi di makan kita selanjutnya. Bye bye. Halo, balik lagi. Sekarang kita udah capek. Udah keliling-keliling Kuala Lumpur. Iya. Waduh, kita start dari jam berapa tadi? Dari jam setengah 12 ya. Kita dari jam setengah 12 start, sekarang udah jam 9 malam. Keliling-keliling, kulineran, dan saatnya kita juga makan malam. Hari ini kita makan malamnya nasi khas Malaysia, nasi kandar Kita lagi di nasi kandar Umar yang ada di Bukit Bintang ya. Nasi kandar Umar. Mantap rasanya. Apa dari perempatan? Kalau kalian dari perempatan Bukit Bintang, kalian ambil ke kanan. Kalau dari arah pavilion ya, mau ke perempatan belok kanan lurus kisaran 200 meter. Ketemulah nasi kandar Umar di belakang halte bus. Ini kita pesen nasi kandarnya itu ada nasi biryani dan ayam madu. Dan tak lupa minumnya adalah ais Milo. Ini ais Milo, Milo Ice. Kalau gitu kita udah lapar, mari kita icip-icip dulu. Kita langsung sikat ya. Rasanya sih enak, lebih ke masakan India yang banyak rempah bumbu-bumbunya ya. Tapi cocok di lidah aku. Ya ini cocok juga di lidah kita. Kalau nasi biryaninya ada tes karinya, mungkin dia di tanahnya pakai kari ya. Maksudnya kalau kita ngerebus nasi kan pakai air putih, kalau mau bikin nasi udukan pakai santan, kalau pakai bumbu kari. Rasa karinya tuh nggak terlalu strong, enak. Nasi biryaninya rasanya pas. Terus untuk ayam madunya, Enak sih yang madunya. madunya enak ya. Ini ayam madunya merah.
bumbunya meresap sampai ke dalam, madunya meresap sampai ke dagingnya, jadi nggak hanya di luarnya aja. Soalnya ini dada ya. Karena dada, kalau dada tuh biasanya agak susah nyetap ya kalau nggak diungkep lama ya. Kalau kita di Indonesia kita ungkep, ini ayam madu warnanya masih putih tapi bumbunya meresap banget, rasa manis madunya sampai ke dalam dagingnya. Dan memang rasanya manis, ada ya namanya madu, rasanya Nggak terlalu pedas, nggak terlalu pedas, lebih ke cenderung manis. gurih, manis. Gurih. Jadi untuk kalian yang penasaran rasa ayam madu kayak mana sih, kalau kita di Upin-Ipin ya kan, rasanya manis. Ayam madu mail. Ayam madu rasanya manis madu, nggak pedas tapi gurih. Jadi cocok lah di lidah kita. Milonya tetap terbaik sih. Bilangnya terbaik ya. Pekat, kental. Dan ini ada telur, kayaknya free deh di sini telurnya. Nggak ada. Soalnya tadi beli nasi langsung dapet telur. Iya. Nah, telur rebusnya 2 ringgit. Nanti kita lihat billnya di belakang ya. Telurnya ya rasa telur. Tapi overall rasanya enak. Porsinya lumayan banyak ya. Dan fun fact-nya, kita tadi pagi itu pesan Milo ya. Di sini kita pesan ice Milo juga. Tapi rasanya itu ice Milonya lebih manis dan lebih enak di nasi kandar. Gak tahu kenapa di nasi kandar itu Milo ice-nya itu lebih pekat, ya kan? Rasanya lebih enak. Jadi pagi kita makan di Museum Hainan. Milonya itu nggak semanis ini, nggak sepekat ini. Nggak sekental ini gitu loh coklatnya. Rasanya tuh nggak strong, ini strong banget, ini rasanya enak. Nah, kalau gitu kita lanjut makan lagi, kita udah makan. Selesai ini habis karena rasanya enak menurut kita untuk nasi kandar Malaysia dan Milonya selalu enak. Kalian lihat, saking coklatnya, ini ini Milonya nih masih nempel nih, saking pekatnya. Seenak itu Milo. Jadi tadi udah ditambah air lagi, air putih. Air putih. Masih enak. Dan masih pekat rasanya, masih strong rasanya. Jadi kalau menurut aku nih nasi kandarnya 7,5/10. Nah, karena kenapa? Karena porsinya masih, kalau lihat di media sosial itu kayaknya nasinya banyak gitu ya, besar, dan ini standar lah gitu kan. Kita makan berdua karena udah malam, kita nggak mau makin berkembang, jadi kita makan satu berdua. Udah kembang sih. Overall dari aku 7,5/10. Kalau kamu? Aku sih enak ya, rasa rempahnya masih cocok di lidah aku, nggak yang terlalu strong banget sampai bikin aku nyium ya kan. Aku di 8,5 lah. 8,5 ya. Kalau Milonya, Karena Milonya enak banget. kalau Milonya 9/10, Milonya enak. Sembilan per 10. Dan di sini rame loh. Lihat sekitarnya. Di sini tempatnya ramai. Dan Makin lama makin rame ya. dan nasi kandar Umar ini bukanya 24 jam. Jadi kalau kalian yang misalnya jam 2 malam atau jam 1 malam itu kelaparan, makan di sini tuh masih buka. Soalnya dia dekat Dengan pavilion. pavilion. Ya, di Bukit Bintang lah ya. Dan di sini juga rasanya cocok untuk semua kalangan, mulai dari bule yang dari Afrika, negro ya kita sebutnya ya. Itu mereka Indonesia itu mereka makan, berarti rasanya cocok gitu. Nanti kalau untuk harganya kita cantumin di video ya. Kalau gitu, berhubung hari udah 9:30 malam, kita lanjut besok lagi untuk makan kuliner kita. Bye bye.